Halo jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai new normal, siapa takut. Jika di bagian pertama kita sudah menemukan bagaimana sikap orang percaya untuk tetap hidup normal di masa-masa pandemi, yaitu tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan bagian kedua ini kita akan juga melihat apa yang harus kita lakukan menyikapi masa pandemi bagian kedua ini, yaitu apa? Tidak menyia-nyiakan belas kasihan Allah. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dalam Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Alkitab katakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ketika Nuh mempersembahkan korban bakaran, Allah sangat senang dengan persembahan Nuh dan ia tidak akan mengutuk bumi lagi. Namun, hal ini tidak bisa diartikan bahwa Allah adalah pribadi yang bisa diatur oleh persembahan-persembahan manusia. Allah tidak mengutuk bumi lagi. Apa makna dari kalimat ini? Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecilnya. Jadi, makna dari kalimat ini adalah bukan berarti persembahan Nuh membuat murka Allah berhenti untuk selama-lamanya. Atau persembahan Nuh berhasil membuat perdamaian antara manusia dan Allah. Dari hal ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap keputusannya. Dan hal ini juga tidak mengartikan bahwa Allah membatalkan kutuk yang ada di dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Karena apa? Karena Allah adalah pribadi yang tidak bisa diatur oleh kehidupan manusia. Dia tetap berkeputusan dan keputusannya itu tidak pernah berubah terhadap manusia berdosa. Dari hal ini kita dapat belajar bahwa Allah adalah pribadi yang tak dikendalikan oleh apapun, termasuk persembahan kita. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang hanya tergerak oleh inisiatifnya, yang didasarkan anugerah dan belas kasihannya. Allah tidak akan merasa berhutang budi terhadap kita ketika kita memberi sesuatu atau melakukan hal yang baik sekalipun. Inilah Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak akan merasa berhutang budi terhadap apa yang kita lakukan. Jadi, persembahan Nuh tidak membuat murka Allah reda untuk selamanya. Dan manusia menerima pendamaian karena korban bakaran Nuh. Jadi kalau kita berpikir bahwa Tuhan menghentikan kutuk, berarti Tuhan tidak murka lagi terhadap dosa-dosa manusia, itu salah. Mengapa? Karena hanya pengorbanan Yesus di atas kayu saliblah murka Allah dipuaskan dan kita menerima pendamaian dari Allah itu sendiri. Seperti yang Alkitab katakan di dalam Roma 5 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi bukan karena pengorbanan yang Nuh berikan pada saat itu sehingga kutuk itu berhenti, tidak, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi hanya karena pengorbanan Yesus Kristus sajalah murka Allah itu dapat direda. Murka Allah itu dapat berhenti oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Paul Enns, seorang teolog, menjelaskan hal ini seperti ini. Peredaan murka Allah atau pendamaian itu mengartikan bahwa kematian Kristus secara penuh memuaskan semua tuntutan kebenaran Allah terhadap orang berdosa. Jadi hanya karena Kristus sajalah orang berdosa itu mendapatkan pendamaian, mendapatkan
kebenaran, mendapatkan hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Jadi ketika Allah berkata, "Aku tidak akan mengutuk bumi lagi," bukan mengartikan perubahan keputusan Allah terhadap orang berdosa. Ia tetap berketetapan bahwa upah dosa ialah maut, seperti yang dituliskan di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab ia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah dalam setiap keputusannya. Seperti yang dikatakan dalam Maleakhi 3 ayat 6. Firman Tuhan katakan bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Bagaimana kita menyikapi ayat ini? Untuk memaknai ayat ini, kita akan melihat ayat ini sesungguhnya berbicara tentang kesabaran Allah, di mana Allah tetap berbelas kasihan terhadap manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hati manusia adalah jahat sejak kecilnya. Inilah yang menjadi kata kunci, kalimat kunci dalam nats ini. Sekalipun yang ditimbulkan hati manusia adalah jahat sejak kecilnya, Allah tetap berbelas kasihan. Perhatikan selanjutnya apa yang Alkitab katakan di dalam kitab Kejadian. Selama bumi masih ada, tidak berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Walaupun yang ditimbulkan manusia selalu jahat, selama bumi masih ada, Allah akan terus memberikan musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dan ayat di dalam Kejadian 9 ayat 1 dan 3 juga dikatakan seperti ini. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepadanya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Lihatlah betapa sabarnya Allah menghadapi manusia. Allah memberkati mereka sama seperti memberkati Adam dan Hawa. Dia diperintahkan untuk beranak cucu dan bertambah banyak, serta penuhilah bumi. Allah memberikan seluruh binatang dalam kekuasaan tangannya dan menjamin keselamatan mereka. Karena seluruh binatang akan takut dan gentar kepada mereka. Setelah itu Allah memberikan segala yang bergerak, yang hidup menjadi makanannya. Walaupun hati manusia selalu jahat, Allah tetap menopang, memelihara kehidupan ciptaannya. Inilah belas kasihan Allah. Kita harus melihat ayat ini dari sifat Allah. Dia adalah pribadi yang panjang sabar. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 54 ayat 8. Alkitab berkata, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Lihatlah betapa luar biasanya panjang sabar Allah. Dia memberikan waktu dalam kehidupan kita untuk kita menikmati kasih setia yang abadi. Dia tetap mengasihani hidup kita. Dia memberikan kesempatan dalam kehidupan kita. Karena apa? Belas kasihan Allah itu menjangkau seluruh ciptaannya. Seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Inilah belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah menjangkau seluruh ciptaannya. Di dalam belas kasihannya yang penuh kesabaran, Allah mau memberkati siapapun, baik orang percaya ataupun tidak. Dia berketetapan untuk memelihara seluruh ciptaan, yang walaupun yang ditimbulkan hati manusia adalah jahat. Pemeliharaan Allah tidak pernah tergantung dari sikap manusia, tetapi belas kasihan Allah, inisiatif Allah. Allah memberkati manusia karena Allah mau dan berkehendak memelihara ciptaannya yang berdosa dari sejak semula. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
untuk memulai kehidupan normal di masa pandemi ini. Kita harus bersandar penuh pada belas kasihan Allah yang menopang seluruh ciptaannya. Karena kasih-Nya itu tanpa syarat apapun. Jika Allah berkehendak alam semesta ini untuk tetap ada sampai jangka waktu yang tidak bisa kita ketahui, maka Ia pun akan terus menopang seluruh ciptaannya, memberkati seluruh ciptaannya. Masa belas kasihan Allah adalah sebuah momentum, sebuah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Tetap ingatlah bahwa dosa tetap membawa kepada maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi, ketika engkau belum ada di dalam Yesus Kristus, murka Allah itu tetap ada dalam hidupmu. Oleh karena itu, pergunakanlah kesempatan ini untuk kita bertobat kepada Kristus. Sebab ketika engkau mengalihkan pertobatanmu kepada Kristus, maka engkau akan mendapatkan jaminan yang pasti di dalamnya. Baik hidup maupun mati, engkau memiliki pengharapan yang pasti di dalam Dia. Karena hanya melalui Dialah hidup kita diperdamaikan dan memperoleh kehidupan yang kekal bersama Dia. Namun ketika engkau adalah orang yang sudah berkata percaya kepada Kristus, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah dengan cara bertekun di dalam dosa. Seperti yang Paulus katakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Inilah yang harus kita lakukan dalam hidup kita di masa pandemi ini. Ini adalah sebuah kesempatan untuk kita menyatakan hidup kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Jangan bertekun di dalam dosa, tetapi lakukanlah apa yang baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Jalanilah kehidupan normalmu dengan bersandar kepada belas kasihan Allah. Percayalah bahwa Ia menopang seluruh ciptaannya. Selagi bumi masih ada, segala makhluk yang hidup di alam semesta ini ada dalam pemeliharaannya. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan setiap hidup kita untuk menjalani kehidupan normal kita, untuk tetap bersandar penuh kepada belas kasihan Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.